Selama puluhan hingga ratusan tahun, manusia hidup sebagai pemegang tahta tertinggi dalam puncak ekosistem. Tuhan membekali makhluk hidup yang istimewa ini dengan perangkat canggih dan mutakhir, yang dengannya mereka bisa membangun dan menata sebuah peradaban hingga mencapai masa kejayaannya. Kecanggihan dan keluarbiasaan dari perangkat tersebut hampir dimiliki oleh setiap individu dari spesies ini, sehingga dengannya menghasilkan berbagai macam pemikiran dan ideologi hidup cemerlang yang kemudian akhirnya perbedaan inilah yang menjadi patokan utama utuhnya persatuan sebuah bangsa dan peradaban, ataukah menjadi cikal bakal keruntuhan suatu bangsa dan peradaban tersebut. Perbedaan adalah rambu-rambu lalu lintas menuju sebuah kemuliaan. Jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, maka kita tidak akan tahu dan tidak akan pernah belajar sesuatu. Jika Anda membenci perbedaan, Anda sejatinya membenci seluruh manusia, karena semua manusia diciptakan berbeda. Tak ada yang sama, bahkan anak kembar sekalipun. Tidak ada yang salah dengan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Ada satu ayat yang menarik sebenarnya, yang kalau kita dalami ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu sangat menghargai yang namanya perbedaan, terutama toleransi antar umat beragama. Ayatnya di surah Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, kami menciptakan tiap-tiap di antara kalian agama yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, undang-undang yang berbeda, budaya yang berbeda. Jadi sebenarnya Allah sudah dalam desain ciptaan Allah memang sudah, kita ini sudah dirancang berbeda memang. Dan kata Allah, semuanya punya syir'atan, semuanya punya syariat sendiri-sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini yang menarik, walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, Allah mudah menjadikan kalian satu bangsa. Allah mudah menjadikan kalian satu agama. Allah mudah menjadikan kalian satu suku, satu budaya, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menjadikan kita satu? Nah, dijawab di kalimat setelahnya, walakin liyabluwakum fima atakum. Allah mau menguji dari perbedaan kalian itu, adakah kalian saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini. Kemudian Allah melanjutkan, untuk apa sih perbedaan itu? Fastabiqul khairat. Harusnya perbedaan itu menjadi dasar buat kalian saling berlomba-lomba mencari kebaikan. Nah, kalimatnya menarik di sini. Allah menggunakan kata khair, bukan menggunakan kata al-haqqu. Karena seringkali ketika kita berdebat, mohon maaf, atau dialog antar agama, selalu pembahasannya mencari kebenaran. Padahal seringkali jadi tanda tanya, kebenaran milik siapa? Karena setiap orang punya kebenaran versinya masing-masing. Justru ayat ini mengarahkan kita bukan kebenaran yang harusnya kita cari. Apa itu? Al-khair, kebaikan. Kebaikan yang harusnya kita cari. Kata Allah, perbedaan itu harusnya menggiring kalian berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Perbedaan membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Jika kita hanya fokus pada perbedaannya, maka kita akan bertengkar. Sementara jika kita fokus pada hal baik dari sebuah perbedaan, maka kita akan menjadi semakin kuat. Perbedaan diciptakan agar kita berusaha lebih dalam belajar mencintai sesama. Indonesia
adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Tanah Toraja, surga budaya dan harmoni beragama. Toraja adalah salah satu bagian dari apiknya kebudayaan Indonesia. Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana adat istiadat dan tradisi leluhurnya masih sangat kental. Tanah Toraja terkenal akan keindahan alamnya karena letaknya yang berada di dataran tinggi membuat panorama alamnya begitu menarik perhatian. Tanah Toraja diambil dari bahasa Bugis yang artinya orang yang berdiam di negeri atas. Bukan hanya keindahan alamnya, Tanah Toraja memiliki kebudayaan yang sakral dan menarik untuk kita ketahui. Masyarakat Tanah Toraja berpegang teguh dengan nilai toleransi, kerukunan masyarakat Tanah Toraja, dan harmoni dalam keberagaman menjadi nilai spirit peserta KKN Nusantara Moderasi Beragama. Peserta KKN Nusantara Moderasi Beragama selangkah lebih maju untuk menjadi agen moderasi dari perilaku budaya toleran yang dipraktikkan oleh masyarakat di Tanah Toraja. Budaya toleran menjadi tolak ukur akan indahnya keberagaman dari segala aspek kehidupan yang ada. Sudah seyogyanya anak muda zaman sekarang mencontoh perilaku budaya masyarakat di Tanah Toraja.